Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Ilmawada dari kelompok 11 akan mempresentasikan makalah kami kelompok 11 yang berjudul Konsep dan Penerapan Metode Keteladanan dalam Pendidikan Agama Islam di Era Revolusi Industri 4.0. Untuk poin yang pertama yaitu konsep keteladanan dalam Islam. Keteladanan berasal dari bahasa Indonesia yaitu teladan, yang berarti dapat ditiru atau dicontoh. Keteladanan sendiri itu hanya berkaitan dengan sesuatu perbuatan yang dapat ditiru atau dicontoh saja, tidak termasuk dalam sesuatu yang tidak dapat ditiru atau dicontoh. Konsep keteladanan dalam Islam sendiri telah dituangkan dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21, yang mana diterangkan bahwa Rasulullah SAW itu adalah suri tauladan bagi umat manusia. Keteladanan beliau diungkapkan dalam uswah al-hasanah, yang berarti keteladanan yang baik. Jadi segala perbuatan, tindakan, dan juga perkataan beliau itu termasuk dalam hal yang berkaitan tentang pribadi beliau, keluarga, tentang kehidupan sosial, dan juga yang berkaitan dengan orang banyak itu perlu kita contoh, perlu kita jadikan teladan yang baik. Sudah sepatutnya hal tersebut dicontoh oleh umat Islam atau kita sendiri sebagai umat beliau. Kita sudah seharusnya mencontoh perilaku beliau agar mendapatkan kebaikan nantinya. Poin yang kedua yaitu tipe-tipe keteladanan dalam Islam. Yang pertama, keteladanan disengaja. Keteladanan disengaja itu ketika pendidik langsung mempraktekkan kepada peserta didik, entah itu dari perbuatan pendidik ataupun perkataan pendidik. Contohnya, pendidik itu mencontohkan salaman. Jadi peserta didik itu mengikuti kita waktu awal masuk mata pelajaran ataupun setelah pulang sekolah, seorang peserta didik itu akan bersalaman kepada kita. Contoh lain yaitu, jadi peserta didik itu mengikuti kita waktu awal masuk mata pelajaran ataupun setelah pulang sekolah, seorang peserta didik itu akan bersalaman kepada kita. Contoh lain yaitu yaitu menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Kita sebagai pendidik harus memberikan contoh berbahasa yang baik dan sopan kepada peserta didik agar kelak peserta didik itu juga bertutur kata dan berbahasa yang baik dan sopan kepada orang yang lebih tua maupun orang yang lebih muda. Contoh yang ketiga yaitu memberikan nasihat kepada peserta didik agar menghormati orang yang lebih tua. Ya, kita sebagai pendidik harus selalu memberikan nasihat kepada peserta didik agar peserta didik itu bisa menghormati orang yang lebih tua. Karena kenapa? Orang yang lebih tua itu harus kita hormati, harus kita hargai, agar kelak ketika mereka sudah dewasa, mereka mempraktekannya dalam kehidupan mereka. Selanjutnya, kita tidak hanya menghormati orang yang lebih tua saja, tetapi kita juga harus menanamkan kepada peserta didik untuk menyayangi kepada teman-teman mereka atau kepada orang di sekitar mereka yang lebih muda. Tipe keteladanan yang kedua yaitu keteladanan tidak disengaja. Keteladanan tidak disengaja yaitu keteladanan yang tidak didorong atau tidak diberikan atau tidak direncanakan oleh pendidik, tetapi keteladanan tersebut itu sudah tumbuh dari peserta didik itu sendiri. Contohnya, seorang peserta didik itu mencontoh perilaku
dari seorang pendidik. Nah, jadi kita sebagai pendidik itu secara tidak langsung harus memberikan contoh kepada peserta didik agar peserta didik itu mencontoh kita. Contohnya saja dalam hal bertutur kata, kita sebagai pendidik itu harus bertutur kata yang baik, sopan, halus, agar secara tidak langsung peserta didik itu mencontoh apa yang kita katakan. Seperti itu. Keteladanan yang efektif itu ada pada keteladanan yang pertama, yaitu keteladanan yang disengaja. Karena dari keteladanan yang disengaja itu kita sebagai pendidik itu dapat mengarahkan peserta didik ke arah yang lebih baik. Nah, beda kalau dengan keteladanan yang kedua. Kalau keteladanan yang kedua yaitu keteladanan ketidaksengajaan, bisa jadi kita sebagai pendidik itu hilaf atau melakukan sesuatu yang tidak baik dan peserta didik itu mencontoh kita. Jadi saya rasa yang paling efektif itu adalah keteladanan yang disengaja, karena kita dapat mengarahkan peserta didik itu ke arah yang lebih baik. Ya, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Alfi Zakaria. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi saya. Saya akan membahas tentang perspektif keteladanan di era 4.0 ini. Di era ini, ilmu pengetahuan sangatlah pesat dan teknologi pun juga sangat berkembang maju. Di era-era ini tentunya kita mudah mendapatkan informasi, dan di era-era ini kita sangat mudah untuk belajar. Namun semua itu tidak luput dari peranan seorang guru. Meskipun kita mempunyai alat-alat yang canggih yang bisa memahamkan kita dalam ilmu pengetahuan, namun peranan guru di sini sangatlah penting. Di sini saya akan membahas keteladanan tentang guru. Di sini guru tetaplah menjadi panutan atau menjadi rujukan seorang murid. Jadi guru di sini akan tetap ditiru atau akan tetap diikuti seorang murid. Bagaimana sih cara guru sekarang di era 4.0 dalam memberikan pelajaran? Tentunya guru ini tidak luput dari perkembangan zaman. Apalagi zaman era sekarang ini yang serba maju. Guru juga harus berkompeten, harus tahu kemajuan teknologi dan sebagainya, agar guru tidak tertinggal dengan kemajuan zaman. Dan nantinya murid-murid justru akan lebih paham tentang teknologi yang canggih seperti sekarang ini. Maka hal itu guru sekarang harus bisa memegang teknologi guna memberi pengarahan yang lebih baik kepada seorang murid. Adapun keteladanan guru di era ini antara lain yaitu guru mampu menguasai materi pelajaran ilmu pengetahuan informasi dan teknologi yang akan digunakan dan diajarkan. Jadi di sini guru harus paham apa yang akan dia ajarkan, materi apa yang sesuai dengan era-era sekarang, ilmu pengetahuan informasi dan teknologi. Semua itu harus dikuasai guru pada era ini. Guru mencerminkan tingkah laku dan sikap yang dapat diteladani oleh peserta didik. Jadi di era ini guru harus bisa memberikan
hal-hal yang positif, memberikan contoh yang positif. Misalnya penggunaan gadget, penggunaan laptop, penggunaan internet dengan baik. Memberitahukan seorang murid bahwa internet itu gunanya untuk media pembelajaran. Jangan diarahkan ke media-media yang lain yang nantinya akan membuat murid semakin malas dalam pembelajaran. Terus guru harus menguasai berbagai macam metode atau strategi yang akan digunakan dalam pengajaran. Di sini guru sekarang ini harus pintar-pintar membuat strategi agar seorang murid ini tidak bosan dan jenuh lagi dalam pembelajaran. Tentunya tidak akan luput dari teknologi sekarang. Guru mempunyai kecintaan dan komitmen terhadap profesinya. Jadi guru di sini benar-benar harus mencintai profesinya sebagai guru. Walaupun zaman semakin berubah, dia tetap akan menjadi seorang guru. Guru harus bersikap terbuka dalam menghadapi pembaharuan wawasan. Jadi di sini guru harus bersifat terbuka dengan pembaharuan yang akan terjadi dalam kurikulum atau dalam hal-hal pendidikan yang lain. Jadi di sini teman-teman, keteladanan adalah sebuah hal yang akan dicontoh seorang murid guna bekal dalam perjalanan hidup mereka. Jadi di era ini guru harus pintar dalam memberikan arah dan tujuan untuk mengarahkan peserta didik dengan baik. Karena kita tahu semakin pesatnya teknologi memang memudahkan tapi juga gampang menjerumuskan. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh pemateri lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan saya sebelumnya mengenai metode keteladanan di era revolusi industri 4.0. Saya akan menyampaikan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh metode keteladanan. Sebuah metode itu memiliki ciri-ciri dan karakteristik masing-masing. Setiap metode pula memiliki keunggulan dan juga kelemahan. Nah, keberhasilan sebuah metode itu tidak terlepas dari beberapa faktor, diantaranya disesuaikan dengan kondisi peserta didik dan juga kondisi lingkungan. Tidak semua materi cocok menggunakan sebuah metode. Nah, untuk itu sebagai pendidik kita harus bisa memilih dan memilah metode apa yang hendaknya kita gunakan untuk mengajar peserta didik. Saat ini mungkin Indonesia sedang mengalami yang namanya krisis moral. Nah, diharapkan dengan adanya metode keteladanan ini bisa menumbuhkan sikap-sikap atau kepribadian yang baik pada diri peserta didik. Sebelum memberikan pembelajaran mengenai akhlak ataupun keteladanan, guru harus mengetahui kelebihan dan kelemahan yang dimiliki oleh metode keteladanan agar nanti hasil yang didapatkan bisa maksimal. Kelebihan yang pertama yaitu akan memudahkan peserta didik dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang dipelajarinya di sekolah. Nah, di sini maksudnya adalah ketika guru memberikan contoh atau praktek secara langsung akan otomatis menambah daya ingat peserta didik dalam materi yang dipelajarinya. Jadi mereka tidak mudah lupa dan bisa menerapkannya langsung di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah akan memudahkan pendidik dalam melakukan penilaian sebagai hasil akhir proses belajar mengajar. Nah, di sini karena metode keteladanan itu berupa sikap, jadi bisa dilihat dari perubahan perilaku yang ada pada peserta didik. Perubahan perilaku tersebut akan digunakan sebagai evaluasi atau penilaian akhir bahwa anak didik telah menguasai materi pelajaran dan telah mampu melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Kelebihan selanjutnya yaitu agar tujuan dari pendidikan itu lebih terarah
dan guru atau pendidik di sini dituntut untuk memberikan peneladanan atau suri tauladan sesuai dengan ajaran agama dan juga sesuai dengan adat istiadat dan norma susila yang berlaku. Kita tidak boleh sampai mencontohkan sesuatu yang melenceng dari agama dan norma. Hal itu untuk menumbuhkan sikap kepribadian oleh peserta didik pada diri peserta didik yang sesuai dengan ajaran agama Islam, sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Jadi seperti itu. Ya, selanjutnya adalah akan tercipta situasi yang baik. Nah, maksudnya di sini ketika keteladanan di lingkungan itu baik, maka otomatis akan menumbuhkan sikap dan kepribadian yang baik pada diri anak-anak. Di sini lingkungan memiliki peran yang cukup penting dan sentral dalam rangka menumbuhkan kepribadian dalam diri anak-anak. Selanjutnya yaitu keteladanan dari dalam diri pendidik akan menimbulkan hubungan yang harmonis antara pendidik dengan peserta didik. Di sini pendidik berkedudukan sebagai orang yang lebih paham, lebih mengerti, yang dihormati oleh peserta didik. Dari sini akan timbul rasa empati oleh peserta didik dan senantiasa selalu menghargai apapun yang dilakukan oleh peserta didik karena telah mencontohkan sikap yang baik. Nah, selanjutnya yaitu mendorong pendidik untuk selalu berbuat baik. Karena pendidik di sini berperan sebagai seseorang yang memberikan contoh dan suri tauladan yang baik, secara otomatis juga mereka akan selalu berbuat baik. Perlu digarisbawahi juga di sini bahwa jika nanti pendidik itu melakukan kesalahan, pasti peserta didik juga akan mengikuti atau bahkan berkurang rasa empatinya karena beliau sebagai suri tauladan melakukan sesuatu yang tidak benar. Jadi di sini pendidik selayaknya harus selalu berbuat baik agar apa yang dicontohkan kepada peserta didik itu juga perbuatan yang baik. Selanjutnya yaitu keteladanan yang ada dalam diri pendidik akan menimbulkan hubungan yang harmonis antara peserta didik dengan pendidik. Pendidik di sini sebagai mitra belajarnya peserta didik dalam belajar di sekolah adalah sebagai seseorang yang selalu dihormati dan dirasa memiliki kelebihan. Nah, sifat kasih sayang yang ada dalam diri pendidik akan menimbulkan rasa empati oleh peserta didik sehingga terciptalah hubungan yang harmonis antara pendidik dengan peserta didik. Selanjutnya yaitu mendorong pendidik untuk selalu berbuat baik. Pendidik di sini memberikan contoh sehingga ditiru oleh peserta didik. Berikutnya kita akan membahas mengenai kelemahan dari metode keteladanan. Nah, kelemahan yang pertama yaitu biasanya anak-anak itu mengidolakan orang tua dan juga pendidik. Anak-anak akan selalu meniru perilaku yang dilakukan oleh pendidik maupun orang tua. Nah, di sini dikhawatirkan ketika pendidik memberikan contoh atau melakukan sebuah perbuatan tercela, dikhawatirkan nanti anak-anak akan meniru perbuatan yang tercela juga. Perbuatan yang tidak baik akan menjadikan anak didik itu menjadi seseorang yang jahat. Maka dari itu kita memerlukan figur yang baik agar anak-anak juga selalu berbuat baik. Nah, selanjutnya yaitu jika guru hanya memberikan pelajaran mengenai perilaku yang baik tanpa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, itu akan menimbulkan kesan negatif dari peserta didik. Bahkan simpati dari anak didik pun akan berkurang. Jadi di sini guru benar-benar harus mempraktekkan apa yang telah mereka ajarkan di sekolah dalam kehidupannya sehari-hari agar bisa dicontoh oleh anak didik dan tidak menimbulkan pandangan negatif dari dalam diri peserta didik. Dari serangkaian kelebihan dan kelemahan yang telah dijelaskan, dapat dikatakan bahwa metode keteladanan adalah salah satu metode yang efektif digunakan pada era revolusi industri 4.0 untuk menumbuhkan kepribadian yang baik pada diri peserta didik. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya dari kelompok kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.